tuh kayak warna kulit harimau. Panggulnya juga kayak panggul kucing gitu. Dan ekornya seperti ekor biri-biri jantan dan kakinya seperti kaki unta. Jadi sebenarnya informasi Dabatul Ard ini minim banget bro. Dan dia pengen nguasain Ka'bah. Dia tuh bingung kenapa di Mekah ini rame banget orang-orang yang datang. Sedangkan Raja Abraha ini pengennya kalau daerah kekuasaan dia doang nih yang rame. Tulis dalam buku karya Zakaria Al-Kaswini yang berjudul Makhluk-makhluk Ajaib dan Hal-hal Aneh yang Ada. Jadi kalau lu mau tahu Bor, burung ini tuh ukurannya gede banget. Balik lagi sama gue Maswer di channel Pelaku Seni Kreatif. Yang di setiap videonya gue bakal bahas tentang sejarah, teori konspirasi, misteri, dan segala kisah-kisah yang terjadi di belahan bumi ini. Kalau gitu, ya udah. Di sini aja karena lo udah terlanjur dengar. Bor, kita itu pasti sering ya lihat di film-film fantasi ada hewan-hewan yang aneh. Terus ukurannya juga gede-gede gitu loh. Kayak naga, burung pinik, Godzilla, monster, tagihan, dan lain-lain. Ternyata gede soalnya. Dan makhluk-makhluk itu semua kan cerita fiksi nih. Kecuali tagihan tuh gak fiksi, beneran itu mah. Tapi dalam kepercayaan Islam sebenarnya juga ada makhluk mitologi yang pernah, masih, dan bakalan ada. Yang ini juga disebutin di dalam hadis atau firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa-apa aja makhluk mitologinya, ayo kita bahas. Makhluk mitologi yang pertama yang bakal kita bahas yaitu buruk. Jadi kalau orang muslim biasanya gak asing ya sama makhluk yang satu ini. Jadi buruk itu merupakan makhluk yang berasal dari surga. Dan buruk ini berarti cahaya atau kilat. Dan berbentuk kuda yang punya sayap. Tapi yang menakjubkannya makhluk ini itu dikenal dengan kecepatannya Bor. Yang bisa itu lebih cepat dari cahaya gitu loh. Dan kecepatannya ini pastinya gak bisa kita nalar sebagai manusia. Yang mana ini jadi salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kalau kata NU Online berdasarkan hadis, bentuk fisik buruk yang ditemuin Rasulullah ini warnanya putih. Ukurannya itu lebih besar dari keledai tapi lebih kecil dari bigal. Kalau lu gak tahu, bigal itu adalah binatang hasil kawin silang antara kuda sama keledai. Dia itu punya tali kendali dan bisa lari itu kencang banget. Jadi singkat cerita buruk ini jadi hewan yang ditunggangin sama Rasulullah SAW pas mau ngelakuin perjalanan Isra Mi'raj buat menerima perintah sholat 5 waktu. Seringnya Isra Mi'raj ini dimaknain jadi satu peristiwa. Tapi nih Bor, sebenarnya Isra dan Mi'raj itu dua kata yang punya makna sendiri. Kalau Isra yang bermakna perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sedangkan Mi'raj maknanya itu adalah perjalanan Rasulullah dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makhluk yang kedua itu adalah Dabatul Ard yang secara bahasa daba artinya hewan melata. Dan makhluk yang satu ini tuh bakal muncul dari dalam bumi. Makhluk ini itu jadi salah satu tanda sebelum datangnya hari penghakiman atau menjelang hari kiamat. Dan makhluk ini tuh bakal keluar dari kota Mekah deket dengan Gunung Safah. Dan makhluk ini datang dari peristiwa matahari terbit dari barat atau lebih tepatnya setelah seluruh Ya'juj dan Ma'juj dibinasain. Nah kalau lu gak tahu nih Bor, makhluk ini itu bisa berbicara. Terus dia itu bakal ngebawa tongkat Nabi Musa di tangan kirinya dan cincin Nabi Sulaiman di tangan kanan. Jadi ciri-ciri makhluk ini tuh kayak gabungan dari banyak hewan dan disebutin di salah satu riwayat Ibnu Zubair radhiyallahu anhu yang ngejelasin secara rinci yaitu kepalanya itu seperti kepala kerbau, matanya itu kayak mata babi, telinganya seperti telinga gajah, tanduknya seperti tanduk rusa jantan dan lehernya seperti leher burung unta. Dadanya seperti dada singa dan warna kulitnya itu kayak warna kulit harimau. Panggulnya juga kayak panggul kucing gitu. Dan ekornya seperti ekor biri-biri jantan dan kakinya seperti kaki unta.
Jadi sebenarnya informasi Dabatul Ard ini minim banget, Bor. Satu-satunya informasi yang paling akurat tentang makhluk ini itu cuma ada di Al-Quran surat An-Naml ayat 82. Dan apabila perkataan atau ketentuan masa kehancuran alam telah berlaku atas mereka, kami keluarkan makhluk bergerak yang bernyawa dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Tujuan kemunculan Dabatul Ard ini sebenarnya buat ngasih tanda nih, Bor. Tanda pengenal ke orang mukmin dan kafir pakai tongkat Nabi Musa dan cincin Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi kalau tercatat dalam hadis kalau makhluk ini tuh bakal mukul tongkatnya ke semua manusia. Kalau tongkatnya dipukulin ke orang beriman, di dahinya bakal tertulis tanda orang beriman. Tapi kalau dia mukulin tongkatnya ke orang kafir, di dahinya itu bakal tertulis tanda orang kafir. Berbeda dengan makhluk lainnya, Dabatul Ard ini belum pernah dilihat sama siapapun. Karena makhluk ini bakalan muncul menjelang hari kiamat nanti. Nah, kalau yang selanjutnya gue bakal bahas itu ada ikan nun yang digambarin sebagai ikan yang sangat besar dan juga kuat. Bahkan ini dipercaya itu bakal hidup sampai hari kiamat, Bor. Ikan ini tuh ada hubungannya sama kisah Nabi Yunus alaihissalam. Jadi kalau yang gue baca dari Okezon, setelah berdakwah untuk waktu yang lama, Nabi Yunus alaihissalam itu menyerah dan mutusin buat pergi sejauh mungkin dari kota dengan menaiki kapal. Nah, di satu waktu cuacanya itu berubah jadi buruk. Terus kapal hampir tenggelam, Nabi Yunus yang jatuh dan tenggelam ke laut tiba-tiba ditelan sama ikan nun. Nabi Yunus sadar dengan kekurangannya yang belum bisa cukup sabar buat ngebimbing kaumnya. Dan Nabi Yunus pun berzikir, berdoa dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya ikan nun ini pun muntahin isi perutnya. Jadi Nabi Yunus akhirnya bisa keluar tuh dari perut ikan ini dalam keadaan masih hidup. Dan kisah ikan nun ini bisa kita lihat di dalam Al-Quran di surat As-Saffat ayat 139 sampai 145. Karena ikan paus itu ikan terbesar yang pernah diketahui manusia. Banyak yang berpendapat nih kalau nun ini adalah salah satu spesies paus atau sejenisnya. Makhluk selanjutnya adalah burung anko. Jadi kalau dalam mitologi Islam, anko ini adalah burung besar yang misterius. Burung ini ditulis dalam buku karya Zakaria Al-Qazwini yang berjudul Makhluk-makhluk Ajaib dan Hal-hal Aneh yang Ada. Jadi kalau lu mau tahu, Bor, burung ini tuh ukurannya gede banget. Bahkan dia bisa ngangkat seekor gajah kayak nyamber tikus. Jadi burung anko ini punya 4 sayap, 2 panjang dan 2-nya lagi itu lebih pendek. Kalau dari Kompasiana, burung anko ini dikisahin pernah ada di zaman Nabi Hanzalah. Nabi Hanzalah alaihissalam itu adalah salah satu nabi yang hidup di zaman Raja Zulkarnain nih, Bor. Nama aslinya adalah Hanzalah bin Sifwan dari Bani Israel. Jadi kaum yang dibimbing sama Nabi Hanzalah ini adalah kaum Asyaburasi. Menurut kisah dari Al-Kisai, ada sebuah gunung yang bernama Falaj di kota yang ditinggali Nabi Hanzalah ini. Nah, gunung ini tuh jadi tempat bersarangnya burung anko ini, Bor. Dan burung ini sering ngambil hewan ternak dan hewan yang udah mati. Jadi burung ini tuh awalnya nggak ngeganggu kaum Asyaburasi. Sampai suatu waktu burung ini mulai memangsa manusia. Makhluk selanjutnya yang bakal gue bahas adalah Al-Jasasah. Jadi kisah tentang Al-Jasasah ini ada di riwayat hadis yang nyeritain perjalanan salah satu sahabat Nabi SAW yang bernama Tamim Ad-Dari yang ketemu Dajjal dan Al-Jasasah di sebuah pulau yang terpencil. Dalam sebuah hadis Fatimah binti Qais, dalam riwayatnya nyeritain peristiwa ketika ada 30 orang yang terombang-ambing di ombak selama sebulan, kemudian mereka terdampar di pulau di tengah laut. Setelah itu mereka ketemu nih sama seekor binatang yang berbulu lebat dan bisa berbicara. Yang saking lebatnya itu mereka gak bisa ngeliat mana kepala dan yang mana ekornya. Karena bener-bener ketutup bulu yang lebat banget, Bor. Dan yang terakhir itu ada burung ababil. Jadi kalau kita umat muslimin nih, itu harusnya gak asing sama burung ini. Karena masa peristiwa penyerangan Ka'bah oleh pasukan gajah yang dipimpin sama Raja Abraha, ini disebut dengan tahun gajah. Dan burung ababil ini merupakan salah satu hewan bersejarah dalam Islam.
sekaligus ngiringin peringatan masa kelahiran Nabi besar umat Islam yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita, waktu itu ada raja dari Yaman yang namanya Raja Abraha. Dan dia pengen nguasain Ka'bah. Dia tuh bingung kenapa di Mekah ini rame banget orang-orang yang datang. Sedangkan Raja Abraha ini pengennya kalau daerah kekuasaan dia doang nih yang rame. Entah itu buat perdagangan, persembahan atau semacamnya. Dan selain itu dia juga yakin ada sesuatu sama Ka'bah. Makanya antara dia mau nguasain atau mau ngehancurin Mekah sekalian. Dan dengan kekuatan pasukannya, Raja Abraha ini datang ke Mekah dengan pasukan gajahnya yang mana bikin orang-orang Mekah itu gak sanggup buat ngelawan kekuatan pasukan gajah ini. Sampai akhirnya datanglah bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menurunkan gerombolan burung ababil ke kota Mekah. Ababil sendiri ini sebenarnya bukan nama burung, tapi istilah yang digunain sama orang-orang Mekah waktu itu di tahun 570 atau 571 Masehi. Dan menurut orang Mekah di masa itu, burung-burung ini tuh ukurannya lebih kecil dari merpati dan punya cakar yang berwarna merah. Dan rombongan burung ini itu datang dari arah Laut Merah dan ngelemparin batu-batu seukuran kerikil panas ke arah pasukan gajah. Nah, saking kencengnya lemparan batu ini tuh bisa nyobek tubuh para pasukan gajah. Anehnya lagi, orang Mekah gak ada yang tahu burung ini burung apa. Mereka juga gak pernah tuh ngelihat burung-burung ini lagi abis peperangan itu. Dan kisah burung ababil ini dijelasin di surah Al-Fil di dalam Al-Quran. Jadi dijelasin kalau burung ini bukanlah burung yang hidup dan ada di bumi. Tetapi diciptain khusus buat nyelamatin Ka'bah waktu itu. Dan dalam tafsir Ibnu Katsir, itu dia bilang gak ada yang selamat dari batu yang dijatuhin burung ababil ini. Dan para pasukan gajah dikatakan lari nyari perlindungan dari lemparan batu ini. Atta Ibnu Yasir mengatakan gak semua tentara bergajah binasa seketika. Ada yang anggota tubuhnya itu hancur perlahan saat berlari, termasuk Abraha yang merupakan pemimpin pasukan gajah. Beberapa pendapat ada juga yang bilang kalau batu yang dibawa burung ababil itu adalah batu panas dari neraka. Dan pendapat ini merujuk pada kata sijil di dalam surah Al-Fil yang artinya batu dari tanah yang terbakar. Berhubung pembahasan kita yang terakhir itu kan tentang tahun gajah nih. Dan peristiwa yang mengiringi tahun lahirnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi gue ngucapin selamat merayakan Maulid Nabi bagi kita yang merayakan. Nah kalau ada yang salah dari pengucapan gue, koreksi deh di bawah ya, biar gue pintar juga gitu jadinya. Dan itu tadi pembahasan kita tentang makhluk mitologi. Jangan lupa komen di kolom komentar di bawah kira-kira apa lagi yang mau kita bahas. Like dan subscribe channel Pelaku Seni Kreatif. Tungguin video terlanjur dengar selanjutnya. Gue Maswer cabut. See you on the next discussion.